Nah, untuk ketua pertama yaitu beliau sebagai penggagas lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan masa periode itu 1912 sampai dengan 1922. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan seorang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia dan dan penggagas lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah dengan bertetapan 18 November 1912. Beliau dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun itu pada tahun 1883, lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Mekah selama 5 tahun. Nah, disinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam seperti Muhammad Abduh, terus kemudian Al-Afghani, ada Rashid Rida dan juga Ibnu Taimiyah. Sepulangnya dari Mekah ini ia pun diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1902 sampai dengan 1904. Kemudian ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam agama kepada beberapa guru di Mekah. Dan untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik, maka beliau berpikir bahwa setiap orang itu harus mencari bekal untuk kehidupan akhirat dengan memperbanyak ibadah, amal saleh, menyiarkan dan membela agama Allah. Dengan demikian, untuk mencari bekal mencapai kehidupan akhirat yang baik harus mencapai kesadaran kolektif. Artinya bahwa upaya-upaya tersebut harus diserukan kepada seluruh umat manusia melalui upaya-upaya yang sistematis dan kolektif. Nah, kesadaran itulah yang menyebabkan beliau sangat merasakan kemunduran umat Islam di tanah air, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar bahwa kewajiban itu tidak mungkin dilaksanakan nggak mungkin dilaksanakan seorang diri gitu, tetapi harus dilaksanakan oleh beberapa orang yang diatur secara seksama. Kerjasama antara beberapa orang itu tidak mungkin tanpa organisasi. Itu strategi yang dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mempercepat dan memperluas gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon pamong raja atau calon pejabat yang belajar di Osvia, Magelang, dan para calon guru yang belajar di Quake School Jetis Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam di kedua sekolah tersebut. Nah, di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga tidak lupa akan tugasnya sebagai pribadi yang mempunyai tanggung jawab pada keluarganya. Kemudian ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil di berdagang batik atau perdagangan batik yang saat itu merupakan profesi entrepreneurship yang cukup populer lah di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, beliau juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah-tengah kalangan masyarakat, sehingga ia juga cukup cepat nih untuk mendapatkan tempat di organisasi yaitu Jamiyatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan juga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Untuk kepemimpinan Ketua Muhammadiyah yang kedua itu ada Kiai Haji Ibrahim dengan masa periode itu dari tahun 1923 sampai dengan 1933. Nah, sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat, beliau berpesan kepada para sahabatnya agar tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sepeninggalnya diserahkan kepada Kiai Haji Ibrahim yang merupakan adik ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Beliau termasuk seorang ulama besar yang cerdas, luas wawasannya, sangat dalam ilmunya dan disegani. Ia hafal Quran atau ya hafiz, dan ahli kiroah atau seni baca Al-Quran, serta mahir berbahasa Arab. Sebagai seorang Jawa, beliau sangat dikagumi oleh banyak orang karena keahlian dan kefasihan beliau dalam penghafalan Al-Quran dan bahasa Arab. Pernah orang begitu kagum dan takjub kepada Kiai Haji Ibrahim ketika dalam pidato pembukaan khutbah Al-Arsi atau sekarang disebut dengan khutbah iftitah di Kongres Muhammadiyah ke-19 Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tahun 1939. Nah, beliau menyampaikan dalam bahasa Arab yang fasih. Nah, kemudian Kiai Haji Ibrahim juga memimpin atau membentuk suatu kaum ibu-ibu, membentuk kaum ibu-ibu supaya rajin beramal dan beribadah, senantiasa mengingat Allah, rajin mengerjakan perintah agama Islam, dan perkumpulan itu disebut dengan Ad-Zakiroat. Ya, perkumpulan Ad-Zakiroat ini banyak memberikan jasa kepada Muhammadiyah dan Aisyah. Misalnya banyak membantu pencarian dana untuk kas Muhammadiyah, Aisyah, PKU, bagian tablik dan juga bagian taman pustaka. Nah, pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Ibrahim ini memakai metode sorogan dan weton. Pengajian ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jumat dan juga Selasa. Dalam menerapkan dua macam metode tersebut dipakai waktu yang berbeda. Yang pertama itu pada pagi hari, mulai pukul 7 sampai dengan 9 dengan cara sorogan, yaitu mengaji dengan diajar seorang demi seorang atau satu persatu, terutama untuk anak-anak muda yang ada di kauman pada saat itu. Nah, yang kedua itu pada waktu sore hari sesudah asar sampai kurang lebih pukul 17 itu 13, 14, 15, ya sekitaran jam 5 dengan cara weton, yaitu mengaji dengan cara kiai membaca sedang santri-santrinya mendengarkan dengan memegang kitabnya masing-masing. Kemudian semenjak kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kemajuan Muhammadiyah begitu pesat. Muhammadiyah berkembang di seluruh Indonesia dan meresap di seluruh tanah Jawa dan Madura. Menurut catatan Kiai Haji A.R. Fahrudin, pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, kegiatan-kegiatan yang dapat dikatakan menonjol pada saat itu dan penting sekali untuk dicatat dalam sejarah, yaitu pada tahun 1924 Kiai Haji Ibrahim mendirikan Fonds Dahlan yang bertujuan membiayai sekolah untuk anak-anak miskin. Pada tahun 1925 ia juga mengadakan khitanan massal, juga mengadakan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah juga secara gencar diperluaskan keluar Jawa.
Nah, yang ketiga itu ada Kiai Haji Hisyam, itu dengan masa periode 1934 sampai dengan 1936. Nah, untuk ketua pengurus besar Muhammadiyah yang ketiga ialah Kiai Haji Hisyam, dipilih dan dikukuhkan sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-23 di Yogyakarta tahun 1934. Beliau adalah salah satu murid langsung dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga adalah seorang abdi dalam ulama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Yang paling menonjol pada diri Kiai Haji Hisyam adalah ketertiban administrasi dan manajemen organisasi pada zamannya. Pada periode kepemimpinan dari beliau, titik perhatian Muhammadiyah itu lebih banyak diarahkan kepada masalah pendidikan dan pengajaran, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Kemudian pada periode kepemimpinan Kiai Haji Hisyam ini, Muhammadiyah telah membuka sekolah dasar 3 tahun atau full school atau biasa disebut dengan sekolah desa, dengan menyamai persyaratan dan kurikulum sebagaimana full school government. Setelah itu dibuka pula Fairfield School Muhammadiyah sebagai lanjutannya. Dengan demikian maka bermunculan full school dan Fairfield School Muhammadiyah di Indonesia, terutama di Jawa, ketika pemerintah kolonial Belanda membuka standar school, yaitu sekolah dasar 6 tahun. Muhammadiyah pun mendirikan sekolah yang semacam dengan itu. Bahkan Muhammadiyah juga mendirikan Hollands Infantsche School Meet the Quran Muhammadiyah untuk menyamai usaha masyarakat Katolik yang telah mendirikan Holland Inlandsche School Meet the Bible. Perkembangan pendidikan Muhammadiyah yang masa pada periode Kiai Haji Hisyam, maka pada akhir tahun 1932 Muhammadiyah itu sudah memiliki 103 full school, kemudian 47 standard school, 69 Hollands Inlandsche School atau HIS, dan 25 Skakel School, yaitu sekolah 5 tahun yang menyambung ke Mulo atau Meer Weetgebreeds Lager Onderwijs setingkat SMP saat ini. Bagi murid-murid tamatan Fairfield School atau Standard School, kemudian di sekolah-sekolah Muhammadiyah tersebut juga dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, dan juga merupakan lembaga pendidikan pribumi yang dapat menyamai kemajuan pendidikan sekolah-sekolah Belanda, sekolah-sekolah Katolik, dan juga sekolah-sekolah Protestan. Nah, berkat jasa-jasa Kiai Haji Hisyam ini dalam memajukan pendidikan untuk masyarakat, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda saat itu berupa bintang tanda jasa, yaitu Ridder Orde van Oranje Nassau, yang dinilai telah berjasa kepada masyarakat dalam pendidikan Muhammadiyah yang dilakukannya dengan mendirikan berbagai macam sekolah Muhammadiyah di berbagai tempat di Indonesia.